Di layar sudah tampak PowerPoint yang saya share. Oke, Nadila masuk. Oh ya, em, di kelas ini tidak ada mahasiswa mengulang yang masih terdaftar kan? Hermon Mandak, apa pernah ikut kuliah di sini? Rasanya tidak ya. Teman-teman juga nggak ada yang melihat mahasiswa dengan NIM lama kan? Oke, baik. Oke, kita mulai hari ini 26 Maret 2021, hari Jumat pukul 7:05. Tadi pagi, em, dalam perjalanan, saya berangkat dari rumah ke kantor ini, ya. Itu kalau saya berangkat dari rumah untuk kuliah jam 7 tuh, saya start dari rumah tuh jam 6 kira-kira. Tadi jam 6 lebih 5 sih. Masih sepi dan apa namanya, berkabut ya harinya ya. Jadi eh, sejak kemarin Bandung tuh berkabut kalau pagi hari. Sampai kira-kira sampai sampai Jalan Merdeka gitu masih berkabut tuh. Udah sampai Dago udah terang, kabutnya udah sangat tipis. Yang di Bandung, Rina atau siapa lagi? Novia, melihat kabut nggak? Kalau di rumah aja asik tidur, nggak keluar rumah, nggak kelihatan kabutnya ya. Tapi kalau buka jendela mungkin lihat ke jalan atau ke halaman. Hari-hari ini eh, Bandung pagi hari berkabut. Oke, materi yang sudah dibahas selama berapa minggu? Em, 9 ada ya, 9 minggu, 8 minggu maaf. Ini adalah minggu ke-8, pertemuan kedua. Jadi kita sudah membahas teknik pengintegralan, bentuk tak tentu dan integral tak wajar, deret tak terhingga, persamaan parametrik kurva di bidang, dan vektor serta fungsi bernilai vektor. Nah, udah siap belum buat ujian besok? Kita lihat satu persatu, bab per bab. Masing-masing bab itu membahas apa? Teknik pengintegralan, kita membahas aturan pengintegralan. Di sini diulang teknik substitusi. Ya, intinya aturan dasar pengintegralan ini memberitahu kita kalau ada bentuk integral yang tidak sederhana, cobalah buat menjadi sederhana dalam arti menjadi bentuk integral yang kita kenal. Integral basic gitu ya. Nah, teknik pertama yang diperkenalkan adalah teknik substitusi. Jadi inti dari substitusi itu adalah mengubah bentuk integral yang kita hadapi menjadi bentuk integral yang kita kenal begitu ya. Nah, kemudian teknik pengintegralan parsial, lalu integral-integral fungsi trigonometri, kemudian ada substitusi yang merasionalkan, dan ada integral fungsi rasional. Kemudian sebagai rangkuman ada strategi pengintegralan. Ini apa namanya? Ya, resep umum kalau ada bentuk integral yang
lumayan rumit, maka lakukan sejumlah hal mulai dengan misalnya bisa nggak disederhanakan dengan substitusi gitu ya. Kalau tidak, coba integral parsial dan seterusnya. Nah, untuk bab 7 ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya skip. Lanjutkan dengan bab 8. Bab 8 nggak ada pertanyaan. Saya lanjutkan bab 9. Bab 9 nggak ada pertanyaan. Bab 10. Bab 10 nggak ada pertanyaan. Bab 11. Bab 11 nggak ada pertanyaan. Selesai kita. 7/20 selesai nanti. Bercanda ya. Ada pertanyaan nggak? Oh, kalau di chat saya nggak bisa baca. Lupa, saya stop sharing dulu ya. Loh, di chat juga kosong. Nggak ada pertanyaan. Elsa. Saya yang tanya Elsa deh. Integral fungsi rasional tuh bentuknya kayak apa sih? Nyalakan video kalau bisa. Aduh, saya remove aja ya. Kalau ada yang nulis di chat, kasih tahu saya ya, karena saya nggak melihat kolom chat. Saya sedang sharing. Saya lupakan Elsa, saya lanjutkan uh, dengan soal integral fungsi rasional. Coba kalian kalau melihat bentuk integral ini, integral fungsi rasionalnya ada batasnya. Oke, jadi integral tentu. Nggak apa-apa kan, integral tentu tinggal masukkan batasnya aja nanti. Pernya meringkel 1 tambah x kuadrat dx. Nah, ini gimana hitungnya? Coba dikotret sebentar. Oke, ada yang punya ide bagaimana menghitung soal ini? Menghitung integral ini maksudnya. Pemisalan. Udah, kamu misalkan apa? Wah, 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 wah. Ada ide lain nggak? Silahkan lanjutkan, Evel. Kamu dapat nggak? Oke, nggak ada ide lain nih. Dipecah. Dipecahnya gimana?
X kuadrat per X kuadrat per apa tadi? Oh, dikurangi 2X. Jadi maksudnya yang pembilangnya di ini dulu diuraikan. Halo? Pembilangnya di ini dulu ya, dibongkar dulu ya. Siapa barusan? Kok hilang sekarang? Ini apa? 1 - 2. Iya, baru ngomong sebentar langsung disconnect. Ini. Nah, sebetulnya level langkah 0 tuh ini dulu. Mau apa namanya? Manipulasi dulu. Jangan-jangan bisa lebih sederhana gitu ya. Nah, ini kalau dihitung hasil kalinya X kuadrat min 2X pangkat 3 plus X pangkat 4 gitu. Ingat, jika Px derajatnya lebih tinggi daripada Qx, apa yang dilakukan? Pembagian. Jadi bagilah dulu ya. Ini dibalik yang pangkatnya paling tinggi, X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1. Saya tulisnya X kuadrat plus 1 ya. Hasil baginya apa? Saya tulis hasil baginya sebelah kanan deh. Pertama X kuadrat ya. Ini akan jadi X pangkat 4 plus X kuadrat kurangi sisanya min 2X pangkat 3. Betul? Hasil bagi berikutnya berapa? Min 2X. Ya. Min 2X. Berarti ini min 2X pangkat 3. Min 2X. Kurangi hasilnya 2X. Nah, 2X bisa dibagi lagi nggak dengan X kuadrat plus 1? Tidak. Jadi selesai. Jadi di sini X kuadrat min 2X pangkat 3 plus X pangkat 4 per 1 tambah X kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 2X plus sisanya 2X. Tuh. Begitu. Jadi ini akan sama dengan begitu, Evel. Kejebakan kamu. Ini kan mudah. Ini X pangkat 3 min X pangkat 3 per 3 min X kuadrat plus apa tuh yang terakhir? Ya, plus apa? Aryansyah? Ln 1 tambah X kuadrat. Karena turunan dari ln 1 tambah X kuadrat 1 per 1 tambah X kuadrat kali turunan dari 1 plus X kuadrat itu. Aturan rantai ya. Yang kebetulan udah bertengger di situ 2X-nya. Ya kan? Begitu. Ini jadi 1/3 min 1 tambah ln 2 dikurangi 0, 0, 0 ya. 0 semua ketika X-nya 0 ya. Jadi berapa kalau begitu?
ln 2 minus 2/3. Hati-hati kalau nulis ln dulu, ini ln-nya begitu ya. Oke, jadi gitu Eiffel, jangan terburu-buru substitusi juga di strategi pengintegralan tuh. Kalau integral fungsi rasional, eh, sederhanakan dulu ya. Kalau derajat P lebih tinggi daripada derajat Q, barangkali bisa disederhanakan terlebih dahulu. Begitu. Oke ya, ada pertanyaan, silakan. Saya pancing barusan dengan soal ini, barangkali ada yang ingin bertanya teknik pengintegralan. Kalau ya. Oke, ini Faustina suaranya nih. Fungsi apa? Oh, nggak tahu, saya nggak hafal. Artinya nggak ada nggak bisa langsung jawab. Saya Google aja. Fresnel. Kamu dengernya dari mana, Faustina? Iya, 7.7. Kan 7 sampai bab 7.6 kan? Oh iya. Ya nggak mungkin disebut nama doang, pasti kan ada rumusnya di situ. Iya, tapi coba kamu chat tulis. Nah, duh itu tinggal lupakan aja deh kalau udah besok mau ujian ya. Anda kamu nggak tahu terus terus itu kan nggak mungkin juga soal tentukan turunan dari fungsi Fresnel kan nggak mungkin kan kayak gitu. Oke, silakan kalau ada lagi yang bertanya. Ini barusan eh Ostina kan generasi now tuh di Google ya. Itu kan layar tampak ya. Ya pasti ada definisinya tuh, ada definisi. Ini kalau diturunkan S besar ini, kalau diturunkan pakai teorema dasar kalkulus, hasilnya apa? Sin dalam kurung X kuadrat gitu kan? Itu pembahasannya ada. Jadi, tapi ya yang seperti ini sudah soal soal wawasan atau soal project begitu loh, Faustina, ya. Menarik memang gitu. Tapi saya kira kalian jangan jadi apa namanya? Jadi stres gara-gara ada objek yang terlalu menarik sampai kalian lupa yang basic-basicnya nanti. Ya,
itu pernah muncul di slide saya ya? Ada rasanya, tapi mungkin tahun kapan ya? Oke, saya bisa bahas itu kita, tapi nggak harus sampai tuntas lah ya. Ini Anda sedang melihat layar yang saya ini kosong, layar kosong sekarang kan? Oke, integral, belum share screen saya. Oke, saya akan share screen. Mana? Share screen. Oke. 1 per, jadi merah. 1 per 1 meringkel. Gitu ya. Ingat teori umumnya bahwa setiap polinom dapat difaktorkan atas faktor linear dan atau faktor kuadrat gitu ya. Jadi si 1 tambah X pangkat 4 ini mestinya bisa difaktorkan menjadi faktor kuadrat gitu. Kalau saya tulis X pangkat 4 dulu, lebih dulu, X pangkat 4 plus 1 ya. Ada yang tahu nggak pemfaktorannya? Yang pasti ini X kuadrat nih, mungkin gitu ya, X kuadrat. Ini X kuadrat gitu. Bentar. Ya, pasti gitu ya. Bentar, saya blank. Ini ada triknya. X pangkat 4. Biasanya kalau kita tuliskan X pangkat 4 plus 1 itu sebagai X pangkat ini dulu, ini. Kalau ini kan salah. Tapi kalau dikurangi apa? Lebihnya apa itu tadi? Nah, 2X kuadrat. Lalu kalian ingat kan? Kalau ini B kuadrat min A kuadrat, B kuadrat min A kuadrat, maka pemfaktorannya apa? Oke, jadi B-nya X kuadrat plus 1. B min A kali B plus A. B plus A dulu deh. A-nya apa di sini? Itu. Ya, nah yang ini min akar 2X. Gitu. Oke? Nah, berarti ingat ini. Jadi ingat ini. Ini triknya yang dalam kotak ini. Nah, sekarang ini menjadi oke, ngotretnya diteruskan lagi ke bawah. Jadi 1 per 1 tambah X pangkat 4 harus kita tuliskan sebagai AX plus B. Gitu kan, Evel ya? Tambah CX plus D. Nah, ini saya nggak akan lanjutkan, terlalu makan waktu, habis sayang waktunya buat yang lain. Kalian dapat A, B, C, D kan? Nah, kalau sudah dapat A, B, C, D, kita lihat salah satu aja, pura-pura aja. Misal, ini misal aja. Misal sudah dapat ya.
Misal A dan B sudah diperoleh. Nah, terus integral AX plus B per ini gimana? Ini gimana? Nah, penyebutnya itu kita nyatakan sebagai bentuk kuadrat sempurna kan? Ya, ini nggak mudah memang. Berarti tambah berapa tuh? Itu kalau dihitung 2/4, setengah ya. Setengah berarti harus tambah setengah lagi, 1/2. Akar 2/2 ya. Ini kalau dikuadratkan 2/4 kan? Setengah kan gitu ya. Jadi maksud saya gini kan? Betul, Evel? Nah, ini pembilangnya AX plus B. Itu sebentar. Oh, oke. Ini harus dipisahkan dulu. Mohon maaf. Atau biar saya ingat nggak? Ini diuraikan dulu menjadi turunan penyebut itu kan 2x tambah akar 2. 2x tambah akar 2 ya. 2x tambah akar 2. Anggap aja ini A. 2. Jadi 2x tambah 2 dengan akar 2 itu jadi maksud saya ini harus A per akar 2 gitu ya. Itu cocok gitu. Jadi kelipatan dari turunan penyebutnya gitu kan? Ya enggak? Kalau saya tulis lagi di sini, kalau U itu X kuadrat tambah akar 2X tambah 1, maka DU sama dengan 2X tambah akar 2. Akar 2 DX gitu kan? Nah, ini kan si 2 dan akar 2 ini kan kalau duanya ditarik keluar kan X 1 per akar 2 gitu kan? Jadi perbandingannya 1 dengan koefisiennya 1 dengan 1 per akar 2. Makanya itu cocok. Ini maaf, ini ada dx. Ini dx tambah sisanya gitu ya. Nah, sisanya ini yang kita garap. Untuk sisanya, jadi untuk sisanya ini kan konstanta nih. Bilangan di sini K lah gitu ya. Gitu Evel. Ini nanti Arkes. Nanti jawabannya Arkes tangan. Arkes tangan apa gitu ya. Arkes tangan ini ada konstanta. Ini dari sesuatu. Ya tentu substitusi. Begitu. Saya tidak akan lanjutkan. Soal ini terlalu menyita waktu. Kalian ingat ujian kalian bentuknya pilihan ganda, isian singkat, isian terstruktur yang juga singkat-singkat gitu ya. Enggak. Enggak.
nggak cocok soal seperti ini. Kami nggak akan memberi soal seperti ini juga gitu ya. Oke, Evel. Tapi sekedar wawasan, kamu sekarang udah punya bayangan soal seperti ini kan? Ya, tapi kalau udah dikasih tahu gini sebetulnya banget apa nggak pengalaman aja gitu. Nah, kalau susah banget tuh bukan yang gini, tapi 1/1 tambah X pangkat 7 gitu. Saya juga nyerah itu. Kalau ini kan kamu belum belum ini aja, belum ketemu sebelumnya, belum pengalaman aja. Sebetulnya ini kalau eh, kamu lanjutkan pasti bisa. Ya, yang lain juga ya, oke? Oke, berikutnya bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Ini ada bentuk 0/0, bentuk tak tentu lainnya. Ada apa aja itu di sini? Tak hingga, per tak hingga, ya, tak hingga, min tak hingga, ya, lalu dan seterusnya. Lalu integral tak wajar dengan batas tak terhingga dan integral tak wajar dengan integran tak terbatas. Nah, ada pertanyaan nggak? Saya cek di chat, ada yang nulis nggak? Oh, nggak ada. Irit kalian itu ya. Irit kata, irit tulisan. Irit kota juga kalau bisa ya. Ya, Agam. Agam, apa kabar Agam? Irit banget kamu. Ada pertanyaan kah? Oke, saya pancing. Ini belum tentu yang saya bahas nggak akan muncul di ujian. Nggak boleh saya membocorkan soal ujian ya. Memang nggak tahu juga sih. Tapi kalau ditanya grafik fungsi Y sama dengan X pangkat seper X. Ini dari buku saya tengok gitu. Seperti apa? Nah, yang pasti ini di atas sumbu X ya. Nah, pertama kita kan ingin tahu kalau X menuju turunan, oke, turunan dulu deh. Y aksen sama dengan apa di sini? Turunan apa nih? Menghitung turunan X pangkat seper X gimana ya? Hei, ini kan bukan X pangkat eh, bilangan begitu aja ya. Jadi eh, ingat menurunkannya gimana? Mendapatkan turunannya? Kita ambil ln ya. Ln Y sama dengan seper X ln X. Ini turunan apa namanya? Turunan logaritmik ya. Jadi 1/Y kali Y aksen sama dengan U aksen min seper X kuadrat ln X tambah seper X kali seper X. U aksen V tambah U V aksen. Gitu ya. Jadi Y aksen sama dengan ternyata seper X kuadrat kali 1 min ln X. Nah, karena itu tanda Y aksen di sini 0 batas kiri 1. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 1, ln-nya ada batas yang lain E ya. Batas yang penting justru E ya. 1 mah enggak Pak, bukan pembuat 0 ya 1 ya. 1 bukan pembuat 0. Buat apa ini 1? Begitu. Ya.
Betul, Y-nya ketinggalan. Ini kali Y. Jadi kali X pangkat 1/X. Gitu ya? Itu jadinya, oh oke oke. Ini jadinya bisa dituliskannya X pangkat 1/X min 2 gitu ya? Tapi itu bukan pembuat nol. Cuman kalau dituliskan dalam bentuk lain aja gitu. Oke, kalau X-nya lebih besar daripada E, ln-nya lebih besar dari 1, jadi ini negatif ya? Jadi positif ya? Kecekungannya turunan kedua. Aduh, nggak usah deh ya. Turunan keduanya ini kira-kira aja nanti. Eh, Sekarang kalau limit X menuju 0, nah di sini bentuk tak tentunya. Dari kanan, ini berapa nih? Raymond gimana ngitung limit itu? Oh iya. Ya, sebetulnya eh, kita tulis di sini aja. Ini tuh kan E pangkat ln X pangkat 1/X. Jadi ini E pangkat 1/X ln X ya. Kayak yang barusan menghitung turunan. Jadi ini limit X menuju 0 E pangkat 1/X ln X. Dan karena E itu fungsi kontinu, jadi ini E limit ln X per X itu berapa limitnya? Pakai L'Hopital pada pangkat. Jadi 1/X ya. Betul ya? Betul nggak, Raymond? Saya melakukan kesalahan nggak? Salah. Masa pakai L'Hopital? Raymond. Diiyain aja. Ini kan bukan bentuk 0/0 ln X per X itu. Ya, jadi itu 0 pangkat tak hingga. Wah, itu nggak usah di apa? Nggak usah diutak-atik ya. 0 pangkat tak hingga bukan bentuk tertentu itu, tapi bentuk tentu. Sesuatu yang kecil dipangkatkan tak hingga gimana? Raymond. Raymond. Mau coba 0,1 pangkat 1000 gitu. Itu jadi berapa? Ya, gitu loh ya. Apalagi ini kalau 0,001 gitu ya. Ya, ini langsung 0 nih. Ini bukan bentuk tak tentu nih. Ini bentuk tentu ya. Oke? Hampir aja kita terjebak. Dan Raymond ikut-ikutan. Nah, kalau menuju tak terhingga gimana? Tak terhingga pangkat 0. Nah, kalau itu bentuk tak tentu ya. Kalau ini bentuk tak tentu ya, Raymond. Beneran loh. Pangkat ln X per X tadi ya. Dan ini L'Hopital. Oh, jangan L'Hopital dulu.
E-nya pindah ke depan dulu. Ini boleh karena E itu fungsi kontinu ya. Jadi nah, ini L'Hopital pada pangkatnya E pangkat. Nah, kalau ini jadi seperti jadi E pangkat 0. Nah, kira-kira grafiknya jadi seperti apa? Kalau gitu grafiknya dari 0, nolnya sendiri nggak terdefinisi ya. Kemudian ketika E pangkat seper E, entahlah berapa itu. Yang pasti ini naik, kemudian turun. Kecekungannya kita nggak analisis, tapi kira-kira habis naik turun pasti ini eh ya nggak pasti sih. Kemungkinan kemungkinan seperti ini ya. Kemudian asimptotis. Sumbu X-nya gitu. Sumbu Y. Kemungkinan seperti itu. Tentu kecekungannya di sini kita harus dihitung. Saya serahkan. Ini untuk memancing aja ya supaya kalian ingat lagi bentuk tak tentu. Tadi ada bukan bentuk tak tentu, kita ini aja apa sikat aja, jangan gitu ya. Saya tadi bukan bersandiwara tapi saya juga apa terlena dengan bentuk itu gitu ya. Padahal bukan bentuk tak tentu. Oke? Deret. Integral tak wajar, saya udah buat video singkat beberapa buah ya, kalian ini aja. Ya? Oh, boleh, boleh. Belum mulai bab 9-nya. Boleh, boleh. Silahkan. Silahkan. Mana suaranya? Aduh, oke. Saya buka. 7190. Aduh, ini bentar. Dokumen. Saya taruh di folder kalkulus saya deh. Nah, apa sih ini? Apa ini? Oh, ini soal tutorial. Buku mana? Buku buku kan bahasa Inggris. Oke, diingat ya integral. Saya catat dulu. Min ln akar nilai mutlak X gitu ya. Oke, oke. Jadi ini tutup. Saya buka lagi Zoom, saya share screen. Tapi saya mau tambah halaman kosong dulu untuk menjawab yang barusan. Oke. Saya share screen. Tampak ya? Wahyudi, Jayapura sudah nerima sinyal bagus?
merah. Ya udah nggak apa-apa merah. 1/X min ln nilai mutlak X. Dx. Duh, ini konvergen apa divergen ya, gitu ya. Pertama, apa yang kalian lihat di sini? Kalau ln dikasih nilai mutlak X, jadi itu X-nya di antara min 1 dan 1. Jadi nilai mutlak X itu di antara 0 dan 1 ya. Berarti ln-nya kan negatif, makanya dikasih negatif supaya jadi positif. Sehingga akar bilangan positif itu terdefinisi kan? Betul? Oh, jadi akar min ln X ini kemudian kita tahu juga ini fungsi G. Nah, lalu kalau X sendiri fungsi, jadi kalau Y sama dengan ini, Y sama dengan ini fungsi ganjil. Jadi integrannya di sini ini fungsi apa? Yang bertanya harus aktif menjawab. Fungsi apa ini? Ganjil. Oke, lalu ini dari min 1 sampai 1. Berarti ini dari min 1 sampai gitu. Jadi kita cukup periksa salah satu ya. Oke. Sekarang kalau kita hanya hitung dari 0 sampai 1 saja. Ini tawajarnya di mana? Ini jadi nggak perlu nilai mutlak. Tawajarnya di mana? Kalau di 1? Jadi pada tawajar juga. Jadi ini juga harus dipisah lagi. Misalnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari 0 sampai setengah. Ini jadi limit A menuju 0 dari A sampai setengah gitu kan? Nah, sekarang kita misalkan U sama dengan ln atau U-nya ln X atau min aja, U min ln X. Jadi DU sama dengan min DX per X gitu ya. Oke, jadi limit A menuju 0. Kita tuliskan dulu DU per akar U. Minnya nanti dipakai untuk membalik batas. Oke? Minnya dipakai untuk membalik batas. Ketika X-nya sama dengan A, min ln A. Jadi batas atas. Oke? Yang tanya tadi siapa? Tri atau siapa? Clarissa. Oke nggak? Batas bawah jadi batas atas. Ketika X sama dengan setengah, min ln setengah itu sama dengan ln berapa tuh? Min ln setengah ya. Min ln setengah gitu ya. Itu sama dengan ln 2 sebetulnya ya. Tapi biarin aja dulu gitu. Betul nggak integralnya jadi itu? Nah, sekarang ini integral seperakar U apa? Betul, bagus. Min ln setengah, ini sama aja dengan ln 2. Itu ln seper A ya. A-nya kurang dari setengah. A-nya kurang dari setengah, seper A itu lebih besar dari 2. Di sini seper A itu lebih besar dari 2. Ya. Seper A lebih besar dari 2. Jadi A-nya kurang dari setengah. Oke. Nah, ini kalau dihitung sama dengan limit
Duh, tempatnya. Eh, akar ln seper A. Udah kelihatan. 2 akar ln 2. Berapa tuh limitnya? Yang ada A cuman ln seper A. Kalau A menuju 0, seper A menuju halo? Seper A menuju latar hingga akarnya menuju. Jadi ini kalau satu ini aja divergen, nggak usah dihitung yang lainnya. Ini juga nggak usah dihitung, ya kan? Divergen. Jawabannya divergen. Gitu. Oke? Sama-sama. Nah, kalian jangan takut. Bukan takut mestinya ini ya. Melangkah ya. Jadi masalahnya melangkahnya dari mana nih? Kenali dulu tadi, ini integralnya ini ada akar min ln nilai mutlak X, ada X, fungsi genap, fungsi ganjil, kesimpulan fungsi ganjil. Lalu kita pecah jadi 2 seperti ini. Ya. Kita hitung salah satu. Oh, ada masalah di titik ujung kiri maupun ujung kanan. Kita pecah lagi jadi 2. Kita hitung salah satu. Gitu ya. Ternyata divergen yang itu, ya sudah menurut definisi, kalau salah satu aja divergen, ya udah nggak usah dihitung yang lainnya. Gitu. 4 menit lagi kita istirahat sebentar. Barisan tak terhingga. Deret tak terhingga. Deret positif. Uji integral. Uji lainnya. Deret ganti tanda. Sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada pertanyaan. Kalau saya tanya misalnya deret apa ya? Ngarang aja 1/1 atau di sini jangan 1 deh di atasnya. N kuadrat 1 tambah 2 pangkat N gitu. Ini ngarang aja nih cepet nih. Konvergen apa divergen nih? Ini pakai uji apa? Uji rasio. Tapi sebelum uji rasio, mungkin disederhanakan dulu. Ini kan saya bandingkan dulu misalnya. Ini kan kurang dari N kuadrat per 2 pangkat N ya. Betul ya? Penyebutnya jadi lebih kecil. Nah, saya mau uji rasionya pada deret ini aja. Ini konvergen apa divergen gitu. Ini yang saya pakai uji rasio. Saya nggak mau uji rasio yang di atas. Ngitungnya ribet gitu ya.
ngitung row-nya ribet, tapi kalau ini kan relatif sederhana. N plus 1 kuadrat per 2 pangkat N plus 1 dibagi N kuadrat per 2 pangkat N. Jadi ini limit N menuju tak hingga berapa ya? N plus 1 kuadrat per N kuadrat kali setengah. Gitu ya. Sama dengan berapa? Ayo. Setengah ya. Dan ini kurang dari 1. Jadi kok 2 pangkat N per pembilangnya kok jadi 2 pangkat N? 2 pangkat N dan N kuadrat memang melibatkan huruf N dan angka 2 aja ya. Jadi N kuadrat. Jadi ini konjugat. Karena itu, ini kan kita punya ini nih. Ya, kita punya ini. Karena itu deret ini juga. Apalagi kalian isian singkat gitu ya soalnya ya. Jadi kalian mesti ini saya menulis jawaban seolah-olah soal esai gitu ya. Tapi kalau isian singkat kan kotretan kalian tidak akan jadi terlalu rumit kalau kita pakai apa namanya perbandingan itu. Itu ya. Oke, pukul 8 saya jeda dulu 2 menit. Kalian siapkan mau nanya apa supaya apa namanya tidak terlalu dari saya semua gitu soalnya. Oke? Saya mau ngopi dulu. Saya tunggu di chat juga ya. Kalau ada di chat 2 menit. Kalau ada yang mau ke toilet atau apa, jangan-jangan kalian dari tadi udah rebahan atau jalan-jalan juga di taman. Saya cek yang hadir ada 51, kurangi saya berarti 50 orang. Daftar hadir mandiri 50 orang ya, 50 orang presensi mandiri. Kalau lebih nanti saya hapus. Kalau ada 54 saya hapus 4 orang. Random aja saya hapus. Makanya kalau ada teman yang nggak masuk ngisi daftar hadir, kasih tahu saya ya. Jangan-jangan nanti kalian yang malah terhapus padahal hadir. Bentar, saya bisa screenshot. Screenshot. Print screen 1. Print screen 2. Print screen 3. Oke, udah aman sih kalau udah saya print screen yang hadir ini ya. Selama ini saya juga tidak mencurigai ada yang suka ngisi daftar hadir padahal tidak hadir. Tapi siapa tahu ada yang nakal di antara kalian.
Bukan di antara kalian, di antara yang tidak hadir hari ini maksud saya ya. Kalau kalian kan hadir ya. Ini ada yang udah lama nggak saya sapa ini. Amelia, dari ini lucu ada yang mau join lagi dengan ngasih keterangan terlempar. Bentar, barusan siapa ya? Iya, betul. Udah masuk sekarang jadi 52. Amelia ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan boleh leave loh. Oh nggak, mau denger pembahasan pertanyaan teman-teman yang lainnya atau soal dari saya ya. Presensi mandiri udah bisa kalian isi sekarang ya. Barusan udah saya screenshot. Eh, yang terlempar tadi siapa sih namanya? Cuman nulis NIM lalu keterangan terlempar? Hah? Fatima, oke. Oke, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya deret fungsi. Jadi deret pangkat. Deret pangkat, operasi pada deret pangkat, deret Taylor dan deret Maclaurin, hampiran Taylor terhadap fungsi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Aduh, kalau nggak ada, saya yang harus ini dong. Ah, kalau saya tulis deret ini, kalian bisa mengenali nggak ini deret apa nih? Jadi suku ke N-nya nanti N X pangkat N min 1 gitu ya. Ini jumlahnya sama dengan apa nih? Dan konvergen di mana? Mirip deret apa ya itu? Fatimah, mirip deret apa ini? Atau kira-kira bukan mirip, tapi terkait deret apa? Kalau yang 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 itu deret apa? Geometri ya. Nah, tapi ini merupakan apa dari deret geometri itu? Itu 2X itu kan kayak turunan dari X kuadrat. Bukan kayak, 2X itu turunan dari X kuadrat. 3X kuadrat itu turunan dari X pangkat 3. 4X pangkat 3 turunan dari X pangkat 4. Berarti ini merupakan turunan dari, ya. Jadi jika ini bukan jika ini sih kan tahu kita tahu ya, kita tahu ini sama dengan apa? 1/1 min X untuk X diantara min 1 dan 1. Nah, turunkan terhadap X. Maka kita dapatkan 1 tambah 2X itu ya.
Berarti apa nih turunan dari 1/1 min X itu? 1/1 min X kuadrat kali min 1, tapi min kali min jadi plus lagi ya. Jadi plus ini. Dan ini berlaku juga untuk X di antara min 1 dan 1. Jadi udah terjawab ya. Nah, yang seperti ini kalian harus agak cepat ya. Harus agak cepat ini. Jangan mikirnya terlalu lama. Ini apa gitu ya. Dikali N. Maksudnya gimana dikali N? Dikali X mungkin. Sebetulnya ini dari rumus ini udah kelihatan ya, ini turunan dari X pangkat N ya. Jadi ya udah itu deret asalnya dari deret asal yang menghasilkan deret ini adalah deret X pangkat N, udah ketahuan ya. Oke, nah ini sekarang saya punya soal. Mungkin saya punya halaman kosong lagi nggak? Nggak ya. Saya punya soal, saya tulis di sini aja karena soal ya. Kalau ln ln 1 min X kan kalian tahu. Atau min ln 1 min X kan ini integral ya. Berarti ini apa? X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 gitu ya. X pangkat 4 per 4 ini sama untuk min 1 lebih kecil dari X lebih kecil daripada 1. Nah, kalau sekarang saya tanya ln misalnya 0,5 gitu ya. Itu kita bisa dapat dari sini minus berarti X-nya 0,5 kan gitu ya. Gitu kan. Nanti ini bisa ditaksir, kalau ditaksir dengan sekian suku ya bisa ditaksir. Nah, sekarang soalnya bagaimana kalau kita ingin menghitung menghampiri nilai misalnya ln 7 gitu. Deret apa yang mau dipakai? Deret apa yang dapat kita pakai? Ada yang tahu? Ini kan di sini X-nya di antara min 1 1. Kalau 7 gimana gitu? Ada yang tahu nggak? Sepi Oke, pinter. Pinter kamu.
Kalau X-nya 6/7, kamu dapat apa? Ln 1/7. Ln 1/7 itu adalah minus ln 7 ya. Betul. Jadi kalau jadi merah. Bentar. Ln 7 itu kan minus ln 1/7. Nah, ln 1/7-nya itu ln 1 min 6/7 gitu ya. Nah, ini yang kemudian min apa tadi? 6/7 lalu 6/7 kuadrat per 2 gitu ya. Kalau soalnya gunakan, kalau kita hanya gunakan istilahnya 3 suku tak 0 pertama, maka ln 1/7 itu kira-kira minus 6/7 tambah berapa itu? 36 per 98. Duh, 7/3 berapa? 6/3, 6 kali 6/3, 36 kali 3, 36 kali 3, 108 ya. 36 kali 6, aduh. Kalau 36 kali 3 bener loh 108. 216, 7/3, 49 kali 7. 3 bawah 6, berapa? 28. 3/3 ya? Oke, malu saya. Kalau gini-gini saya udah ketuaan nih. Berapa jadinya? Kali 3 lagi. 343 kali 3. 343 kali 3 berapa tuh? 909, 2, 1, 1029 ya? Duh, jadi berapa tadi? Wah, ini harus difaktor, harus disamakan lagi penyebutnya. Mengerikan sekali. Jadi ln 7. Ya, nanti jawabannya tuliskan dalam bentuk pecahan sederhana katanya. Ini harus nyatakan sebagai A per B gitu ya. Tapi intinya bisa ya. Oke? Kayaknya pembilangnya 7 ada 7 pangkat sekian, lalu ya faktorisasi prima ya, 98 tadi dari 7 kuadrat kali 2. Jadi 7 pangkat sekian kali 2. Ada kali 3 juga. Oke. Ini terakhir nih. Bab 10 dan bab 11. Bab 10 ada parabola, elips, hiperbola, ada persamaan parametrik kurva di bidang. Kemudian bab 11 saya mengawali dengan sistem koordinat kartesius ruang untuk ruang. Kemudian vektor, hasil kali titik dan hasil kali silang, fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva, serta garis dan garis singgung di ruang. Nah, yang berwarna oranye ini tidak ikut ujian ya. Tidak ikut UTS.
Ini tidak ikut secara khusus juga, tapi pengetahuan sistem koordinat ruang tentunya diperlukan, ya. Jadi walaupun tidak ikut, tapi kalian tentunya harus tahu. Ada soal yang mau ditanyakan? Waduh, saya harus buka Teams. Kamu lagian itu kamu memiliki soal, jadi saya nggak berani menyentuh milik kamu. Oke, Eva mana? Duh, yang mana? Ada banyak gitu. Kan ini soal kuis. Oke, di titik manakah garis singgung kurva? Yang itu dulu aja ya. R sama dengan 3TI tambah T kuadrat C tambah 1 min T kuadrat K. Lalu, jadi di mana K bertanya itu garis singgung kurva ini pada saat garis singgung kurva ini pada saat T sama dengan 4. Jadi itu harus satu frase itu. Saya beri tanda kutip. Itu kalimat yang panjang ya. Memotong bidang XY. Oke. Pertama kita cari dulu garis singgungnya. Garis singgungnya kita cari ini RT. Jadi R aksen T sama dengan apa? Evel. 3 tambah 2T kurang 2T K. Gitu ya? Setuju? Lalu pada saat 4 berarti ini 3I 8J min 8K. Berarti persamaan garis singgungnya itu persamaan garis singgung pada T sama 4 itu adalah kita pakai S aja ya. ST. Oh ya, kalau T sama 4 apa itu vektornya? 12 3T berarti 12, T kuadrat berarti 16, 1 min 16 berarti min 15, itu titiknya ya. Setuju? R4 ini sebenarnya R4. Tambah T kali 3, 8, min 8. Betul? Tapi saya bilang kemarin jangan pakai T. Jangan pakai T, pakai PS-nya udah dipakai, pakai huruf yang lain gitu ya. Saya hapus dulu ini. Pakai huruf yang lain. Nah, huruf yang lain itu apapun dia, tapi ya hubungannya dengan T apa? Hubungannya dengan T nanti T min 4 ya. Ketika T sama 4 ini jadi 0 kan? Betul? Ketika T sama 4 ini jadi 0, jadi tinggal 12, 16, min 15 itu aja kan? Bayangkan kurvanya
begini, lalu pada saat T94 di situ, lalu ini garis singgung gitu. Ya. Ini kurva, ini garis singgungnya. Saya singkat. Oke. Jadi ketika T94 ya di sini ini titik R4-nya. Nah, sekarang pertanyaannya kan, berarti ini X sama dengan apa? X sama dengan apa? Y sama dengan apa? Z sama dengan apa? Berarti di sini X sama dengan 12 tambah T-4 kali 3. Y sama dengan 16 tambah 8 kali T-4. Z sama dengan min 15 min 8 kali T-4. Nah, apa artinya bidang XY? Betul. Jadi ini kapan nih 0? T sama dengan berapa? (15) sama dengan min 8 kali T-4. Jadi T-4, T-nya berarti 4 dikurangi 15/8 ya. Betul? Betul. Nah, sekarang masukkan ini ke X dan Y. Level. Dapat X dan Y-nya kan? Halo? Ya. T-nya udah dapat. Berarti X dan Y-nya kita dapatkan juga kan? Ya, lanjutkan sendiri ya. Teman-teman yang lain mengikuti? Rizky Salsabila mengikuti? Aman? Nggak terlalu aman. Ya, dipelajari kembali nanti. Jadi titiknya nanti tentu saja titik yang dicari itu jawabannya nanti sesuatu, koma 0 gitu ya. Oh, kalau di manakah titik? Jadi bukan vektor. Kalau titik notasinya kurung biasa. Tapi kalau ini vektor ya, ST, RT vektor ya. Oke. Tinggal 3 menit, habis waktunya ya. Kalau ada pertanyaan pendek, misalnya ini nih, saya beri satu soal. Tentukan persamaan ini dari buku kok ya. Persamaan bidang yang tegak lurus pada kurva RT sama dengan cos pi t I tambah sin pi t J
tambah T kuadrat K di P 2,0,8. Nah, ini gimana? Ini saya nggak akan jawab, tapi saya akan beri ilustrasi. Ini persamaan apa tuh RT itu? Persamaan kurva di ruang. Bayangkan ada kurva di ruang, ya. Bayangkan kurva di ruang seperti itu. Lalu ini titik P gitu ya. Kurvanya seperti itu. Ini RT. Nah, bidang kok tegak lurus pada kurva? Ya bisa. Tegak lurus pada kurva itu kira-kira situasinya tegak lurus pada vektor singgungnya. Jadi ini vektor singgungnya. Vektor singgung kurva. Nah, ini cari. Nah, kalau udah ketemu, berarti vektor singgung kurva itu merupakan apa dari bidang itu? Kalau tegak lurus artinya merupakan apa? Halo, Faustina. Iya, ada namanya merupakan apa yang tegak lurus pada bidang itu? Normal. Siapa yang jawab barusan? Tri. Clarissa. Jadi ini sama dengan normal. Vektor normal bidang. Bidang yang ditanyakan. Nah, titiknya tahu, normalnya tahu, nanti AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Jadi ini vektor normal yang bidang ini ABC. Lalu D-nya ini dicari dari dengan mensubstitusikan apa? Koordinat P. Kan melalui P bidangnya. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya 8, itulah D-nya. Ya? Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ulang lagi materi yang sudah dipelajari. Tadi saya sudah membuatkan judul-judul bab dan subbab. Kalian buat checklist lagi gitu ya. Masing-masing subbab kira-kira soalnya seperti apa. Kalian kalau belum mantap, kalian latihan lagi. Kalau sudah mantap, ya sudah. Waktu kalian fokuskan ke yang belum mantap aja. Kalau ada yang, wah ini saya nggak ngerti-ngerti, ya sudah satu soal kalian nggak bisa nggak apa-apalah gitu ya. Nggak dapat 100 nggak apa-apa, tapi kalian dapat 95 kan lumayan tinggi itu gitu ya. Gitu. Kalau dua soal ya masih 90 gitu ya. Ya satu soal nilainya berapa bisa kalian hitung, bukan persis 5 tapi kira-kira begitu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat ujian besok dan jangan stres, tapi juga kalian kerjakan soal-soal ujian sendiri ya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, yang tidak apa istilahnya, tidak dikehendaki ya oleh sistem pendidikan manapun ya. Mengerti kan apa yang saya maksud? Jangan berbuat curang ya.
tidak minta bantuan siapapun karena kalian sedang mengukur kemampuan kalian sendiri sebetulnya, begitu ya. Dan memberi uh, umpan balik kepada dosen bahwa saya sudah bisa segini, saya baru bisa segini. Atau saya memang sudah mengerti semua. Yang mengerti, yang bisa mengerjakan tuh kalian, bukan orang lain gitu ya. Begitu. Oke, sehat selalu ya. Jangan lupa jam ujiannya dan